Pernah nggak sih kalian nonton animasi, entah itu film, kartun, atau iklan yang lewat di kehidupan sehari-hari kita? Terus pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya gambar-gambar tersebut bisa hidup dan bergerak? Hmm, Halo, aku Raina dari jurusan film dan animasi bakal ngejelasin ke kalian semua tentang dunia produksi media kreatif dari Indonesia sampai mancanegara. Kalau kita tarik ke belakang, animasi pertama yang dianggap sebagai animasi modern adalah Phantasmagorie, dibuat tahun 1908 oleh Emil Cole. Jadi, animasi ini dibuat ketika listrik aja masih belum semewah hari ini. Filmnya juga cuma berdurasi sekitar 2 menit dan seluruh gambarnya itu dibuat oleh tangan. Jadi frame demi frame sampai mencapai ratusan gambar. Dan inti dari film ini adalah tentang manusia lidi yang terus bergerak dan bertemu dengan benda-benda yang ajaibnya bisa berubah bentuk seenaknya. Jadi meskipun sederhana, film ini jadi tonggak penting karena dari sinilah dunia tuh mulai sadar kalau gambar bisa bergerak dan juga bercerita. Nah, dari percobaan-percobaan awal itu, industri animasi terus berkembang dan masuk ke apa yang kita kenal sebagai era keemasan animasi, terutama di Amerika. Di era ini, dua nama besar naik ke permukaan dan sampai sekarang masih jadi legenda, yaitu Walt Disney dan Warner Bros. Dua perusahaan ini sama-sama membuat animasi, tapi karakter dan pendekatannya beda banget. Awalnya Disney itu bukan perusahaan raksasa seperti sekarang. Ia bermulai dari usaha kecil Warner alias Disney bersama saudaranya Roy O. Disney. Lalu pelan-pelan berkembang lewat eksperimen mereka di bidang animasi. Nah, terobosan terbesar mereka datang ketika Steamboat Willie rilis pada tahun 1928, memperkenalkan Mickey Mouse lengkap dengan suara yang sudah disinkronisasikan, yang pada zamannya merupakan inovasi yang besar. Setelah itu, Disney terus naik lewat film-film besar seperti Snow White and the Seven Dwarfs yang menjadi film animasi panjang pertama dalam sejarah. Dari sinilah Disney membuka pintu menuju Golden Age of Animation, era di mana animasi bukan lagi sekadar eksperimen, tapi sebuah industri besar. Oh dear. I wonder if the children are. Oh! What? Warner Bros. Perusahaan ini didirikan tahun 1923 oleh 4 bersaudara, Harry, Albert, Sam, dan Jack Warner. Dan awalnya mereka fokus pada film live action dan animasi baru berkembang ketika divisi Warner Bros. Cartoon dibentuk. Dan dari sinilah lahir karakter-karakter ikonik seperti Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, dan kawan-kawannya. Nah, gaya YB itu kebalikan dari Disney. Kalau Disney itu rapi, tapi kalau YB itu kayak nggak mau diatur. Mereka suka humor yang slapstick,
terus aksi yang absurd, dan karakter-karakter yang lebih nyeleneh. Animasi mereka juga bukan hanya bergerak, tapi juga punya timing komedi yang khas, seperti jeda sebelum punchline, ekspresi yang agak berlebihan, dan efek suara yang lucu. Season? It's not. No, it's duck hunting season. That, sir, is an investigated fabrication. It's wabbit season. Duck season. Wabbit season. Duck season. Wabbit season. Duck season. Wabbit season. Wabbit season. Duck season. Wabbit season. I say it's duck season, and I say fire. Tapi perkembangan animasi nggak cuma berhenti di situ. Ketika animasi arus utama berkembang dengan formula yang lebih stabil, muncul juga gerakan lain yang lebih bebas dan liar, yaitu animasi eksperimental. Animasi jenis ini biasanya tidak terikat pada cerita tradisional dan fokusnya bukan karakter lucu atau plot yang panjang, tapi eksplorasi visual, teknik baru, bunyi-bunyi yang aneh, dan struktur yang bebas. Di dalam animasi eksperimental, bentuk bisa berubah, warna bisa bertabrakan, dan gerakan bisa terasa seperti abstraksi seni. Tujuannya bukan hanya untuk menghibur, tapi juga untuk mengekspresikan sesuatu yang tidak bisa disampaikan lewat animasi komersial. Dan animasi eksperimental ini penting karena membuka jalan bagi teknik-teknik yang akhirnya dipakai di animasi modern, termasuk motion graphic, efek komputer, dan pendekatan sinematik yang lebih berani. Oh iya, kalau kita ngomongin sejarah animasi, rasanya kayak nggak lengkap nggak sih kalau kita nggak singgung satu tokoh yang dulu sempat jadi superstar dunia, yaitu Felix the Cat. Karakter ini muncul pertama kali di tahun 1999 dan lucunya dia populer bahkan sebelum Mickey Mouse lahir. Bayangin aja deh di era film bisu saat semua karakter cuma bisa berakting lewat ekspresi dan gerakan. Felix berhasil mencuri hati penonton di seluruh dunia hanya dengan tubuh hitamnya yang sederhana, mata besar yang putih, dan senyuman nakal yang khas. Banyak anak dan orang dewasa nonton dia di bioskop dan langsung jatuh hati dengan kecerdasannya, gaya jalan yang santai, dan tingkahnya yang selalu bikin senyum. Sampai sekarang asal-usul Felix masih sedikit drama karena ada dua nama yang sering disebut, yaitu Pat Sullivan sebagai pemilik studionya dan Otto Messmer yaitu animator utama yang diduga kuat sebagai otak kreatif di balik karakter ini. Meski siapa pencipta aslinya masih jadi perdebatan, satu hal yang pasti, kartun Felix sukses besar. Tahun 1920-an, wajah Felix ada di mana-mana. Ada di komik strip, mainan, poster, bahkan grup musik jazz bikin lagu khusus tentang dia. Bisa dibilang dia adalah karakter animasi pertama yang jadi superstar internasional. Tapi kejayaannya tidak bertahan selamanya. Ketika era film bersuara datang di akhir 1920-an, Felix agak gagap mengikuti perubahan. Studio Disney meluncurkan Mickey Mouse dengan suara yang sudah disinkronasikan, dan itu bikin Felix yang masih bisul terlihat kayak ketinggalan zaman. Dan Sullivan mencoba membawa Felix ke dunia bersuara, tapi versi barunya gagal total. Karena gaya humor dan ritmenya yang khas ternyata susah diterjemahkan ke format suara. Dan akhirnya produksi kartun Felix berhenti sekitar tahun 1932. Walau begitu, warisan Felix tetap besar. Dia adalah bukti nyata bahwa karakter animasi bisa punya kepribadian yang kuat, bisa terkenal secara global, dan bisa membangun dunia mereka sendiri.
Banyak animator modern menganggap Felix sebagai pondasi penting yang membuka jalan bagi karakter-karakter hebat setelahnya. Dan ternyata animasi itu punya perjalanan yang panjang banget ya. Dimulai dari coretan sederhana di Phantasmagorie, lalu berkembang jadi fenomena global lewat tokoh-tokoh legendaris seperti Felix the Cat, Mickey Mouse, dan Bugs Bunny. Setiap era membawa terobosan baru, dari teknik gambar tangan, masuknya suara dan warna, sampai eksplorasi bebas dalam animasi eksperimental. Di balik semua itu ada imajinasi manusia yang terus mencari cara baru untuk bercerita dan menghidupkan gambar. Dan sekarang warisan panjang itu hadir di sekitar kita. Ada di film, game, media sosial, dan banyak lagi. Nah, itu dia cerita seru dari Phantasmagorie dan zaman keemasan animasi. Kalau teman-teman suka konten sejarah film kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Aku Raina, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!